Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Ma'arif. Di sini saya akan membahas tentang apa itu pembelajaran. Baik, langsung saja. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta penentuan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Salah satu pengertian pembelajaran dikemukakan oleh Gagne 1977, yaitu pembelajaran adalah perangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lebih lanjut, Gagne 1985 mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar. Situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri pembelajaran. Artikel yang saya baca, menurut Darsono berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah ada beberapa bagian. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Yang kedua, ada pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, ada pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik, perhatian, dan menantang bagi siswa. Yang keempat, ada pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang kelima, ada pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman, tentram, damai, dan menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, ada pembelajaran dapat membuat siswa menerima pembelajaran baik secara fisik maupun psikologi. Yang ketujuh, ada pembelajaran menekankan keaktifan siswa. Yang kedelapan, ada pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Terkaitan antara kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Artikel yang dibuat oleh Amiruddin, menurut artikel yang dibuat oleh Amiruddin yang saya baca, kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran ialah saling terkait dalam konteks pendidikan. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, dan metode pembelajaran. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab terhadap tuntunan perubahan yang terjadi dalam pemerintahan dan bersifat umum. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam lingkungan belajarnya. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman baru. Proses pembelajaran melibatkan aktivitas profesional, teknik, dan materi, media, pembelajaran, dan evaluasi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dan pembelajaran saling terkait, karena pengembangan kurikulum menentukan isi dan metode pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan implementasi dari kurikulum. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu peran guru, murid, dan kepala sekolah dalam pembelajaran. Menurut jurnal yang saya baca yang ditulis oleh Marzuki,
Peran guru adalah menjadi pengajar dan pembimbing yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengembangkan kemampuan dan potensi murid, serta meningkatkan profesionalisme. Peran murid adalah memiliki peran aktif dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik, bertanya jika ada hal yang belum dipahami, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif, memperhatikan pembentukan karakter siswa, dan meningkatkan profesionalisme guru. Baik, pembahasan terakhir yaitu ciri-ciri siapa saja yang terkait dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, terdapat beberapa pihak yang terkait berdasarkan sumber yang ditemukan. Ciri-ciri dan pihak yang terkait dalam pembelajaran dapat dijelaskan. Yang pertama, ada pihak yang terkait dalam pembelajaran, yaitu guru, murid, kepala sekolah. Dan yang kedua, ada ciri-ciri terkait dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tematik adalah melibatkan siswa secara aktif, bersifat terintegrasi, dan meningkatkan makna dalam proses pembelajaran. Belajar melibatkan durasi atau waktu dalam kegiatan belajar merupakan proses perubahan kepribadian seseorang dan berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis kompetensi, membuat kompetensi dasar yang harus dicapai. Implementasi pembelajaran memperhatikan berbagai aspek dan memaksimalkan sumber daya yang ada di masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.